Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung di Zoom hari ini. Hari ini kita Zoom pertemuan ke-12 ya. Ke-12. Hari ini kita pertemuan ke-12, berarti hanya tinggal satu kali pertemuan lagi untuk kita UAS. Ya. Nah, hari ini kita coba belajar. Yang kemarin belum dikumpul ya soalnya latihannya. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Nah, hari ini kita lanjut materi tentang, kalau kemarin sudah sampai sini ya. Sampai fungsi left right mid. Iya, Pak. Ya. Nah, hari ini kita coba belajar tentang if, di mana fungsi if ini juga sering kita pakai dalam mengolah data. Apa fungsi if ini? Fungsinya kalau seandainya kita mau membuat data dengan frekuensi yang banyak, tetapi dengan pilihan yang sudah ada. Jadi ini sifatnya konstan, misalnya iya tidak, ya, atau untuk mengisi data kelulusan siswa yang paling mudah untuk mengingat. Jadi kalau di contoh di sini Bapak sudah buat contoh tentang kelulusan seorang siswa. Ya, kalau misalnya kalian lihat dinilai di waktu kelulusan, di sana kan pasti ada standar nilai kelulusan. Misal nilai kelulusan siswa itu nilainya minimal 60. Nah, di sana kita bisa menggunakan nilai rumus if. Jadi kalau di sini contoh nilai rata-rata yang kedua, kalau yang nomor satu ini untuk mencari nilai rata-rata, misal untuk yang kedua predikat. Nah, untuk nilai kelulusan, kalau kalian lihat di sini perintahnya nilai lebih besar dari 59 maka lulus. Selain dari itu gagal. Berarti nilai seluruh siswa yang nilainya di atas 59 dia lulus. Sedangkan kalau kurang dari 59 dia gagal. 59 pun gagal. Ya. Jadi rumus if ini kita pakai untuk salah satunya untuk menentukan nilai kelulusan. Tapi bukan cuma nilai kelulusan yang bisa dipakai, keseluruhan. Ke seluruh data yang di sana sudah ada pilihannya, iya dan tidaknya. Ya. Jadi kalau dari materi yang sudah Bapak share di e-learning, contohnya di sini untuk menggunakan rumus if adalah di fungsi kelulusan. Sedangkan kalau kamu lihat lagi di materi itu, kalau di sini ini rata-rata itu nilai 1 ditambah nilai 2 dan dibagi 2. Itulah nilai rata-rata. Ya, jadi kalau untuk nilai kelulusan seperti nilai kelulusan kamu sendiri, itu nilai UTS ditambah nilai UAS dibagi 2. Itulah dapatnya nilai kelulusan. Jadi nilai akhir kalian. Jadi untuk mencari nilai rata-rata itu di berapa komponen ditambahkan dan dibagi sebanyak komponen itu sendiri. Ya.
Nah, sekarang Bapak kira untuk mencari nilai rata-rata itu sudah paham semua. Kita langsung ke penggunaan nilai rumus, nilai kelulusan. Jadi misal di sini kita buat contoh, kita latihan yang di itu, ya. Sama sekali. Nah, kelihatan nilai Excel-nya Bapak di komputer di kamu? Ya. Inti dasar dari penggunaan rumus if ini ya, itu kita harus bermain logika. Ya. Logika atau kalau bahasa kitanya kalau Dioni nak cak ini harus cak ini. Ya, kalau kita ngomong dalam keseharian, kalau kita misalnya nak lulus harus cak ini, atau kalau misalnya nilainya cak ini harusnya cak ini. Nah, di sini kita buat contoh seperti yang tadi, misalnya syarat lulus. Langsung Bapak ke poinnya, baik. Syarat lulus nilai minimal, ya, nilai minimal 60. Jadi di sini Bapak buat di kolom nilai. Terus di sini kolom nilainya tidak bergerak. Tidak bergerak. Tidak, Pak. Oh, cinta. Sekarang Sudah bergerak, Pak. ini kelihatan yang Bapak ketik apa? Sudah, Pak. Ya, untuk syarat lulus nilai minimal 60 ya. Jadi kok ini persyaratannya. Ini persyaratan untuk mencari nilai lulus. Jadi di sini anggaplah ada nama ya, namanya tapi kita kosongin deh. Di sini ada 60, ada 59, ada 59,9, ada di sini ada 30, ada 80 ya. 80. Nah, di sini anggaplah nilainya banyak ya. Kalau kita nak buat sampai 80 lama pula. Nah, bagaimana teori dasar menggunakan rumus if? Teori dasarnya kayak ini. Sama dengan tetap ditulis ya. Untuk penulisan rumus di Excel seperti Bapak bilang pertemuan sebelumnya, harus diawali sama dengan tanpa spasi. Jadi begitu kamu letakkan pointernya di sel-sel itu, langsung tekan sama dengan, kemudian ini ditulis if ya, karena kita menggunakan rumus if, kemudian buka kurung ya. If itu jika kalau jika, kemudian di sini adalah logical test. Logical test itu sel yang nak kita hitung. Jadi maksudnya logical test itu nama tempat data ya, tempat logik apa ya, ketentuannya apa, kemudian sudah kita isi ketentuannya apa, kemudian titik koma lagi, atau komputer kamu pakai koma, lihat
di komputer ya, sesudahnya pakai koma. Kalau Bapak pakai titik koma. Kemudian di sini value if true, value if true, maksudnya kalau logika itu benar, nak diapakan data ini. Ya, kalau misalnya kalau dia benar, kita harus lulus. Nah, dalam penulisan Excel, kalau dia bukan rumus, kalau dia sifatnya data dan bukan angko, ya bukan angko, jadi bukan misalnya 80, 90, misalnya benar, salah, atau misalnya lulus, tidak lulus, itu kita menulisnya harus pakai tanda kutip. Kutip ya, bukan petik. Apa beda kutip? Apa kutip? Yang cak mana tanda kutip itu? Ya, tanda kutip itu yang koma 2 di pucuk. Kalau yang seperti ini petik. Ya. Kalau yang ini inilah kutip. Jadi yang tanda koma di pucuk 2 kok, bukan kamu buat yang cak ini 2 kali. Ya, dia tidak akan jadi. Jangan kamu buat petik 2 kali, tapi langsung tanda kutip. Kemudian lulus. Ya, jika benar, maksudnya nilai kolom nilai ini KG itu benar, maka dia lulus. Kemudian sudah, kita tutup lagi. Value if false. Nah, jika salah, jadi data itu KG seandainya salah, nah kita tulis apa di situ? Misal kita buat tidak lulus. Tidak lulus. Nah, seperti itu. Lalu terakhir kita kasih titik tutup kurung. Jadi cak inilah rumusnya, ya. Jadi seperti ini rumus logika, ya. Atau di sini jawaban, kemudian jadi secara logikanya kayak itu, jawaban benar jika benar. Kemudian di sini jawab tanpa spasi semua nih. Jawaban jika salah. Nah, ya, inilah logikanya. Nah, sekarang kita coba praktek di sini. Kita lihat di sini syarat yang sudah ditentukan. Syarat yang sudah ditentukan untuk penentuan lulus atau tidak minimal 60. Berarti di sini kita buat sama dengan sama kayak rumus tadi, if ya logical test. Logical test ini kita letakkan di sel yang akan kita hitung. Jadi di sini di angka 60. Itu logical testnya. Nah, C8 ini nak kita apakan maksudnya? Ya, cara bacanya kita sudah nunjuk C8. C8 ini nak kita apain? Sekarang nah apa yang kita tanyakan di C8 ini? Nah, karena kita nak menggunakan rumus if dan kita nak nyari nilai dia di atas 60 atau di bawah 60, maka kita buat jika C8 lebih besar, ya, lebih besar dari 60. Itu bacanya ya. Jika C8 lebih besar dari 60. Tanda ini, tanda lebih besar itu kalau biasanya di samping shift, samping tanda tanya, itu ada titik, kemudian ada panah ke kiri, ada tanda lebih besar atau lebih kecil. Ya. Lebih besar dari 60. Oh, sorry.
Kalau kita cuma buat lebih besar, berarti angka 60 tidak masuk. Ya, sedangkan data 60 itu harus ada. Nah, kita buat dulu secara baik. 60, maka ya, cara bacanya kayak itu, maka di sini value if true. Maka di sini kita buat lulus. Kemudian selesai, ini kita tutup lagi. Dia pindah ke value if false. Jika salah. Jadi maksudnya kalau data ini, data C8 itu lebih kecil dari 60 atau sama dengan 60, maka di sini kita buat tidak lulus. Bisa juga kayak kalau kamu ada remedi, kita buat remedi di situ. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ya, di sini kita lihat 60. Di sini keterangan tidak lulus. Ngapa di sini tidak lulus? Ya, di sini sudah 60, sedangkan di sini tidak lulus. Karena kita copy dulu. Nah, 60 tidak lulus, 59 tidak lulus, 59,59 tidak lulus, 30 apalagi, 80 lulus. Ngapa di sini syarat lulus di sini minimal 60? Ngapa di sini angka 60 tidak lulus? Ya, kita lihat lagi rumus di sini. Nah, di sini kita buat rumus yang kita buat tadi lebih besar. Artinya kalau tandanya lebih besar, dia harus minimal 60, sekian baru bisa lulus. Berarti rumus ini kita tambahin sama dengan, ya. Jadi di lebih besar sama dengan, kalau di Excel seperti ini rumusnya. Jadi jika C8 lebih besar, ya, atau sama dengan 60, maka lulus. Atau jika salah, dia tidak lulus. Jadi ditambahin ya. Ini Bapak kasih contoh. Nah, yang sedangkan yang ini tadi, ini angkanya kita samain dulu. Nah, ya, ini beda ya. Sekarang kita coba tampilkan. Nah, ya, kamu lihat ini 60 nilainya, sedang ini juga 60, ini lulus dan ini tidak lulus. Nah, dua ini kalau dari keterangan dari ketentuannya, rumus yang kedua itu salah. Yang benar adalah rumus yang ini. Bapak tampilkan rumusnya lagi. Nah, ya, ini perbedaannya. Ini nilai jika lulus minimal 60, sedangkan yang ini di atas 50. Oke ya, mudah-mudahan ngerti. Jadi rumus yang kita pakai ada tanda sama dengan yang ini. Sekarang kita tes dulu. Sebelum ini kita copy, biar lebih pasti, atau kita copy dulu 3 iko. Nah, ketentuannya di sini, misalnya di sini kita buat 59,9 tidak lulus sesuai dengan ketentuan. Sedangkan di sini kalau kita ganti jadi 80, dia lulus. Kalau percobaan 3 sel ini sudah benar, berarti ini bisa kita pakai. Kita copy ke bawah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu baru ketentuan satu ketentuan ya. Satu ketentuan, dua pilihan. Jadi rumus if itu satu syarat, 2 pilihan.
Atau kalau Bapak kasih contoh lagi, di sini syarat naik kelas nilai sama apa sih? Nilai di atas 70. Nah, nilai di atas 70 kita buat di sini 80, 89, 80, 87, 70, 71, 70,1. Ya, di sini syarat naik kelas nilai harus di atas 70. Kita buat lagi sama dengan if buka. Nah, sebelum kita lanjut, kamu perlu lihat bahasa ya. Kalau di sini bahasanya di atas itu berarti kita pakai tanda lebih besar, cukup tanda lebih besar. Tapi kalau nilai di situ pakai minimal, ya minimal kan artinya angka itu harus masuk, itu lebih besar dan sama dengan, ya. Terus di sini nilai di atas 70 berarti sama dengan if buka kurung di sini lebih besar dari 70, ya 70. Kemudian di sini buat bisa naik kelas atau yang keduanya seandainya nilainya kurang dari 70 bisa kita buat remedi, kemudian enter. Nah, jadi keterangannya di sini kelas. Kalau di sini kita buat 70, maka dia remedi. Ngapa nilai 70 ini remedi? Karena syaratnya di atas 70. Coba kita ganti jadi 70,01. Maka dia naik kelas. Ya, karena nilainya bukan 70,00. Seperti ini, 70,00 kan 70. Dia harus remedi. Ya. Sampai sini paham? Sampai Paham, sini ada Pak. pertanyaan? Mudah-mudahan Kate. Paham, Pak. Itu if ya. Itu baru satu if. Jadi satu if itu penggunaan if itu tidak terbatas berapa kali if ya dalam satu sel, dalam satu rumus. Jadi ada namanya sekarang yang kita pelajarin adalah if tunggal. If tunggal itu satu syarat, dua pilihan. Jadi kalau kamu nak milih pasangan cuma ada dua, berarti pakai if tunggal B. Jangan if majemuk. Kalau syaratnya cuma siko. Nah, bisa jadi kaget di situ ada juga namanya if majemuk. If majemuk itu kalau syaratnya sudah lebih dari satu. Ya, syaratnya lebih dari satu dan pilihannya juga banyak. Dan banyak pilihan. Kalau ini kalau bahasa kita lebih sebutnya. Dan banyak pilihan. Jadi misal kita nak milih pasangan, kita syaratnya cuma tinggi
2,5 meter. Nah, berarti seluruh yang tinggi badannya 2,5 meter lulus. Sedangkan yang tidak nyampe 2,5 meter tingginya tidak lulus. Nah, itulah pilihannya cuma satu if. Ya, sedangkan yang ini kakek lebih banyak lagi. Sampai sini ada yang tanyain? Itu baru if tunggal ya. If yang ini. Nah, if yang ini. Baru yang ini yang kita pelajarin pagi ini. Sedangkan di sini gimana ya anaknya? Nah, pada pilihan yang sampingnya itu sudah ada namanya if majemuk. Tapi if majemuk kakek kita ke pertemuan berikutnya, Pak ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, satu tugas biar latihan. Ngumpulnya kakek sekalian baik. Mana sih? Jadi satu file ya, Pak, sama yang Ya. kemarin. Buat satu file saja. Jadi tidak usah dulu ngirim di WA ya, penuh WA. Nah, kamu lihat di materi itulah tetap di materi kamu salin lagi tabel ini. Ya, tabel ini cukup sampai di sini. Ya. Yang ini, sorry. Yang ini tidak usah. Kalau belum ngerti, tapi kalau lah ngerti tidak apa-apa dibuat. Ya, kalau yang lah paham, yang sudah bisa nyambung dengan rumusnya, silakan diisi juga tidak apa-apa. Kalau kamu ikutin cara penulisannya, misal penulisan Dodo ini ada di kolom B dan di baris 7, kemudian yang lainnya juga sama. Insya Allah rumus yang ini itu jadi. Pas kamu enter, dia jadi. Kalau rumusnya tidak salah. Ya. Tapi kalau belum paham, tidak apa-apa, tidak usah dibuat. Jadi cukup kolom nama, UTS, UAS, nilai rata-rata, lulus tidak lulus. Di situ, Bang. Tapi di sini namanya Bapak minta dibanyain. Nama ini ditambahin ke bawah sampai minimal ada 10 data ke bawah. Ya. Jadi kamu tambahin namanya siapa, Anna, Ani, Anto, Anti, ya. Dengan nilainya silakan diisi sendiri variasi. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Mana, Pak? Hah? Ngumpul tugasnya. Ngumpul tugasnya kakek? Siap, Pak. Siap. Yang total nilai tertinggi itu juga ada Pak bawahnya itu. Ya, silakan kalau bisa. Silakan ditentukan nilai tertingginya. Nilai tertinggi itu dari sini ngambilnya ya. Sekilas Bapak kasih tar. Mana ya? Ya, kelihatan enggak ini? Kelihatan ya? Nah, nilai tertinggi, nilai max itu coret-coretnya udah hilang. Nilai tertinggi, ya, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata. Cara baginya dari sini. Misalnya ini ada deret data, ya.
Misalnya ini ada deret angka, kita mencari nilai tertinggi, max, kemudian min itu nilai terendah, ya. Kita dari sini B langsung. Kamu lihat di sudut kanan ya, di sini, kelihatan nggak yang Bapak klik? Kelihatan, Pak. Ya, di sini ada max. Langsung baik diklik max. Kemudian kita sort data-data yang nak kita cari itu dari puncak sampai bawah. Ya. Kemudian enter. Inilah ada nilai tertingginya. Seandainya data ini kita buat 90, maka dia akan berubah nilai maksimalnya. Untuk nilai minimal. Nilai minimal juga di sini sudah ada. Autosum, buka tanda segitiganya ya, bukan diklik gambar autosumnya. Kalau autosumnya dia membaca sum yang dibaca, bukan nilai minimal yang kita cari. Sorry. Nilai minimalnya sini buka, kemudian min, kemudian kita sort lagi data ya, deret data yang kita cari tadi. Kemudian enter. Sama juga dengan average. Average itu rata-rata, average. Ya, di sini buka average, kemudian klik average, diblok lagi data-datanya. Harus sama ya. Kalau tadi yang paling nilai maksimalnya dari C8, C14, minimalnya juga C8, C14. Kemudian enter. Nah, pecah itulah jumlahnya. Jadi sekalian diisi baik nilai tertinggi, nilai terendahnya ya, dengan angka minimal ada 10 data di situ, 10 nama.